10 cara jitu membagi waktu selama pandemi COVID-19. Mungkin di antara siswa masih banyak yang bingung soal membagi waktu selama belajar daring di rumah karena jarang bertemu dan bertatap muka dengan bapak ibu gurunya di sekolah. Jangan khawatir, coba ikuti langkah-langkah berikut ini. Insya Allah, waktumu tidak bakal mubazir dan terbuang begitu saja. 1. Jadikan waktu belajar di rumah adalah waktu terbaik untuk belajar selama pandemi COVID-19. Siapkan materi sebelum pelajaran dimulai. Kalau hanya punya waktu sedikit buat membaca seluruh bahan materi, banyaklah bertanya kepada guru melalui WhatsApp atau melalui grup WA kelas supaya kawan-kawan yang lain juga mengetahuinya. Ulang sekilas materi terakhir yang diberikan gurumu melalui tugas daring yang telah diberikan supaya Anda tidak bingung waktu belajar di rumah atau ketika guru memberikan materi pelajaran baru melalui daring. Pahami serius apa yang diterangkan gurumu dan cobalah mengulang kembali materi yang baru yang didapat versi bahasamu sendiri. Resep ini mujarab buat mencegah sistem belajar kebut semalam karena materinya bakal lama tersimpan di otakmu. 2. Buat daftar harian. Tulis secara singkat 5 tugas yang harus dikerjakan, baik urusan sekolah atau pribadi, berurut mulai dari yang terpenting. Kerjakan juga tugas-tugas yang bisa dikerjakan hari ini, misal membaca materi dan menjawab soal-soal melalui aplikasi daring dari sekolah. 3. Rencanakan jadwal mingguan. Buat agenda mingguan yang berisi jadwal pelajaran, kegiatan belajar kelompok melalui grup WhatsApp atau Classroom, atau pelajaran tambahan, tugas rumah, tidur dan makan. Tulis semuanya supaya terlihat urutan waktunya. Jangan lupa sisakan baris kosong buat kegiatan yang mendadak muncul di kemudian hari. Usahakan buat waktu belajar selama 2 jam per 1 jam pelajaran di rumah masing-masing. 4. Gunakan waktu siangmu sebaik mungkin. Di rumah, kamu bisa membaca terlebih dulu materi pelajaran sebelum guru memberikan tugas daring berikutnya. Begitu juga sesudah pelajaran selesai. Buatlah ringkasan kecil tentang materi baru supaya mudah diingat. Tulis materi tersebut dalam kartu-kartu kecil atau tempat lain yang mudah dibaca kembali. Atur waktu belajar sebanyak mungkin ketika hari masih terang. Usahakan cari tempat belajar yang sunyi, paket internet yang cukup, jaringan internet yang kencang supaya tidak lelet waktu mengerjakan tugas dan kamu dapat berkonsentrasi secara maksimal. 5. Buat kalender semester pribadi. Beri tanda-tanda khusus di kalender dinding atau meja setiap tanggal-tanggal khusus. Misal, tanggal tugas daring yang diberikan gurumu, tanggal ujian, atau kenaikan kelas. Tulis semua tanggal khusus tersebut plus kegiatannya dalam kalender kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Contoh, di buku agenda harian atau daily planner. 6. Kerjakan sebisa mungkin. Kalau ada perlengkapan belajar yang tidak dimiliki, bisa dicari cara lain yang hasilnya sama supaya tidak jadi penghambat. Jika jaringan lelet atau paketmu habis, jangan lupa siapkan tugas di buku catatanmu. Kemudian kumpulkan kepada bapak ibu gurumu waktu yang telah mereka instruksikan kepadamu. Usahakan bekerja sebaik mungkin sesuai kemampuan. Tidak perlu sempurna 100%, yang penting coba dulu. 7. Konsentrasi dan fokus. Pada setiap kegiatan, usahakan tetap fokus dan konsentrasi pada materi yang sedang diikuti, misalnya dengan bersikap aktif. Supaya aliran darah tetap berjalan lancar, istirahatlah selama 5 atau sampai 10 menit setiap 30 sampai 40 menit pelajaran dilaksanakan. 8. Jalan lurus sesuai jadwal rencanamu. Mulailah berkata tidak pada hal-hal yang dapat merusak alur rencanamu. 9.
Tetapkan batas waktu untuk segala rencana atau cita-cita kecilmu. Kalau berhasil, beri penghargaan atas jerih payahmu. Yang terakhir atau yang nomor 10, hargailah diri sendiri dengan membuat rencana, jadwal, dan cita-cita yang sesuai dengan kondisi pribadi. Demikianlah teknik mengatur waktu selama pandemi COVID-19. Semoga Ananda semua bisa menjalankannya. Moto kita bersama selama pandemi COVID-19 adalah pandemi COVID-19 tidak menghalangi kita untuk belajar. Salam semangat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.